Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Abdullah dengan nomor NIM 17210320 akan menyampaikan hasil penelitian saya yang tertuang dalam sebuah skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Teks Eksplanasi pada Siswa Kelas 8 UG MTS versi 16 Cipada dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua dosen pembimbing saya. Yang pertama kepada Bapak Aditya Permana MPD dan yang kedua kepada Bapak Indra Permana SSMPD, yang mana sejauh ini telah membimbing penulis serta memberi arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Baik, berangkat ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait latar belakang penelitian, yang mana pada saat ini dunia pendidikan sedang dihadapkan dengan tantangan yang berat dan rumit, yaitu wabah virus COVID-19. Wabah ini telah melumpuhkan berbagai aspek dalam kehidupan, salah satunya adalah aspek pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah, satuan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua sedang berusaha beradaptasi dengan adanya perubahan drastis yang diakibatkan wabah mematikan ini. Beranjak dari fenomena tersebut, maka alternatif untuk menghadang kebuntuan dan kelumpuhan aspek pendidikan adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran daring, yang mana selama ini sebuah interaksi antara guru dan siswa terbatas sehingga mengganggu proses pembelajaran dengan sebuah hambatan. Nah, mungkin itu terkait pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring itu sendiri merupakan pembelajaran yang berlangsung dalam jaringan, di mana pengajar dan pengajar tidak dapat bertatap muka secara langsung, melainkan bisa berinteraksi dalam via jaringan. Mungkin itu terkait latar belakang yang saya sampaikan. Nah, untuk kemudian saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 8 MTS versi 16 Cipada dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Dan yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa MTS versi 16 Cipada terhadap pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Kemudian yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemui oleh siswa kelas 8 MTS dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Dan yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi guru dan siswa selama pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Berangkat ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 8 MTS versi 16 Cipada dengan menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Yang kedua, respon guru dan siswa MTS versi 16 Cipada terhadap pembelajaran daring menulis teks eksplanasi menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang ditemui oleh siswa kelas 8 MTS versi 16 Cipada dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model konsep sentence dengan berbantuan audio visual. Dan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam melakukan proses pembelajaran daring menulis teks eksplanasi menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual. Berangkat ke poin yang selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep, dan praktek pembelajaran, terutama tentang pembelajaran daring menulis teks eksplanasi menggunakan model konsep sentence berbantuan audio visual.
Adapun manfaat bagi guru yaitu meningkatkan efektivitas belajar dalam proses pembelajaran daring menulis teks eksplanasi berbantuan model konsep sentence berbantuan audiovisual. Dan yang kedua untuk siswa yaitu yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 MTS Persis Cipada dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi. Yang kedua, membantu dan mempermudah siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa mengatasi permasalahan dalam keterampilan menulis teks eksplanasi. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu melalui penelitian ini, manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah pengalaman, wawasan, serta mengasah keterampilan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan dihadapkan pada sistem yang ada, sehingga peneliti mampu memberikan inovasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan. Berangkat ke poin yang selanjutnya yaitu terkait definisi operasional. Yang pertama tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa sih? Teks eksplanasi adalah penjelasan atau paparan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa. Teks eksplanasi memaparkan asal-usul terjadinya peristiwa alam, sosial, dan budaya. Kemudian, model konsep sentence. Nah, metode pembelajaran konsep sentence adalah model pembelajaran yang dikembangkan dari cooperative learning. Model konsep sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan kartu-kartu yang berisi beberapa kata kunci kepada siswa. Kemudian, kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Ini berdasarkan pernyataan Soimin 2014 halaman 37. Yang ketiga, audiovisual. Audiovisual merupakan media pembelajaran informasi dengan bentuk suara audio dan gambar, itu visual. Media audiovisual dapat dijadikan sarana pembelajaran karena berisikan informasi yang disampaikan. Kemudian saya akan lanjut ke slide selanjutnya yaitu terkait anggapan dasar. Yang pertama, menulis teks eksplanasi merupakan salah satu materi yang terdapat di dalam buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 MTS ataupun SMP kelas 8 khususnya. Yang kedua, melalui pembelajaran konsep sentence mengenai teks eksplanasi yang dilakukan secara daring, siswa dapat meningkatkan kemampuan secara mandiri. Dan yang ketiga, pembelajaran daring menulis teks eksplanasi dengan model konsep sentence berbantuan audio visual diharapkan mampu membantu untuk memaksimalkan potensi menulis teks eksplanasi yang dimiliki oleh siswa kelas 8 MTS Persis 16 Cipada. Selain itu juga, penekanan lainnya berupa keseimbangan antara kemampuan pemahaman kritis dan menjadi tujuan inti pada penelitian ini. Saya akan lanjut ke kajian teoritis terkait teks eksplanasi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa dari kata eksplanasi yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa eksplanasi adalah penjelasan atau paparan sebuah proses terjadinya suatu peristiwa atau asal-usul tentang perkembangan sebuah peristiwa alam, sosial, dan budaya. Nah, dan kemudian struktur teks eksplanasi itu sendiri, Kosasih 2013 halaman 85 sampai 86 mengatakan pernyataan umum mengenai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang dibahas. Dan yang kedua ada penjelasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Saya ulangi, yang pertama struktur teks eksplanasi itu adalah pernyataan umum, dan yang kedua penjelasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti halnya teks yang lain dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan, yaitu diantaranya menggunakan konjungsi waktu, dan yang kedua menggunakan sebab akibat sebagai atau kausalitas. Kemudian lanjut dengan model konsep sentence. Nah,
seperti juga diuraikan tadi, bahwa model konsep sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan kartu-kartu yang berisi beberapa kata kunci kepada siswa. Kemudian kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf tersebut. Dan yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan model dari konsep sentence. Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kelebihan model konsep sentence itu sendiri. Di sini ada menurut Huda 2014 halaman 12, kelebihan model konsep sentence sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar peserta didik, mendorong dan mengembangkan berpikir kreatif, dan yang terakhir lebih memahami kata kunci dari materi pokok pembelajaran. Yang kedua, adapun kekurangannya sebagai berikut. Di antaranya, model konsep sentence dapat digunakan hanya untuk mata pelajaran tertentu. Dan yang kedua, untuk yang pasif atau malas tentunya akan tertinggal oleh temannya yang aktif. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu terkait media audiovisual. Nah, pengertian media audiovisual adalah media menyampaikan informasi yang memiliki karakteristik audio atau suara dan visual gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua karakteristik tersebut. Itu berdasarkan pernyataan Haryoko 2009 halaman 3. Dan yang kedua, tujuan media audiovisual. Pembelajaran melalui audiovisual dapat memberikan rangsangan kepada siswa. Selain itu, siswa dapat memahami teks secara mendasar yang dipelajari dari tampilan audiovisual. Sejalan dengan proses pembelajaran daring ini, dapat dikatakan audiovisual adalah momok yang paling penting dalam proses pembelajaran. Dilanjutkan pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran daring pada materi menulis teks eksplanasi menggunakan model konsep sentence berbantuan audiovisual. Kemudian saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu terkait prosedur penelitian. Nah, dalam prosedur penelitian ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, subjek penelitiannya itu sendiri yaitu siswa kelas 8 MTS Persis 16 Cipada. Nah, lanjut lagi ke halaman selanjutnya, yaitu terkait teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik di sini: teknik tes, teknik observasi, dan teknik angket. Nah, instrumen penelitian yaitu merupakan tes tertulis, kemudian angket, dan lembar observasi. Nah, dalam lembar observasi ini terdapat validitas, daya pembeda, indeks. Lanjut ke hasil penelitian. Berdasarkan data yang diberikan oleh observer 1 dan observer 2, rata-rata nilai yang diperoleh secara keseluruhan berjumlah 96 dan skor rata-rata 3,4, maka tingkat keberhasilan mencapai 86%. Kesimpulannya, bahwa peserta didik saat melakukan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 sangat baik karena tingkat keberhasilan tinggi. Kemudian di pertemuan kedua, nilai yang diperoleh secara keseluruhan berjumlah 72 dan skor rata-rata 3,2 dengan tingkat keberhasilan mencapai 81%. Kesimpulannya bahwa peserta didik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran kedua dinilai baik dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang diberikan oleh observer 1 dan observer 2, rata-rata nilai yang diperoleh secara keseluruhan berjumlah 56 dengan skor rata-rata 3,5 dan tingkat keberhasilan mencapai 87%. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik saat melakukan pembelajaran
pada pertemuan ketiga ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Saya akan lanjutkan ke kesimpulan. Nah, dari 3 pertemuan proses pembelajaran yang telah dilakukan, persentase atau rata-rata tingkat keberhasilan pembelajaran daring menulis teks eksplanasi. Baik, saya akan lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, dari 3 pertemuan proses pembelajaran yang telah dilakukan, persentase atau rata-rata tingkat keberhasilan pembelajaran daring menulis teks eksplanasi menggunakan metode konsep sintes berbantuan audiovisual mendapat kategori baik dengan nilai rata-rata 3 pertemuan yang didapat siswa adalah 84% dan guru atau peneliti berjumlah 85%. Dan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh respon siswa dan guru sebagai berikut. Respon siswa pada umumnya menampilkan pernyataan positif. Nilai rata-rata yang didapatkan dari 10 pertanyaan dari lembar observasi, respon siswa mendapatkan predikat cukup baik dengan persentase rata-rata tingkat keberhasilan secara keseluruhan mencapai 64%. Kemudian respon guru menampilkan pernyataan positif. Kesulitan yang dialami guru hanya pengelolaan media atau aplikasi pembelajaran secara daring karena baru pertama kali menggunakan media tersebut untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kesulitan siswa pada pembelajaran daring menulis teks eksplanasi menggunakan metode konsep sintes berbantuan audiovisual pada umumnya adalah dalam menjawab soal pengetahuan nomor 3 dan nomor 19, juga nomor 20 mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan ataupun penulisan yang kurang jelas atau kurang detail. Mohon maklum yang sebesar-besarnya kepada para penguji yang akan memeriksa hasil pemaparan skripsi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.